Haleluya. Penyembahan yang indah. Dan sebelum kita berdoa, dengarkan profetik yang satu ini. Musa pasti menyangka bahwa Laut Tebrau adalah hambatan buat umatnya. Tetapi tanpa dia menyangka dan umat Israel menyangka bahwa itu ternyata adalah jalan Tuhan untuk menyelamatkan mereka dari kejaran musuh sekali untuk selamanya. Kemudian Daud bisa saja menganggap Goliat adalah hambatan terbesarnya. Tetapi Raja Saul bahkan seluruh umat Israel tidak menyangka bahwa melalui itu Tuhan justru mengangkat Daud dari gembala masuk ke istana. Petrus pasti menganggap bahwa penyaliban Tuhan Yesus adalah hambatan, suatu kegagalan. Itu kenapa Petrus mencoba mencegah Yesus pergi ke Yerusalem. Tetapi Petrus bahkan orang Farisi dan semua tidak menyangka bahwa ternyata penyaliban adalah jalan Tuhan untuk mendatangkan keselamatan buat kita semua. Amin. Apa artinya? Menunjukkan kita bisa percaya. Mungkin saat ini di depan saudara ada banyak hambatan. Hambatannya besar. Saudara sudah berdoa. Saudara sudah minta didoakan hamba Tuhan. Saudara sudah lakukan yang terbaik. Sudah taat firman Tuhan. Sudah berpuasa. Sudah memuji menyembah Tuhan. Tapi hambatan itu tetap ada sampai saat ini. Apa artinya? Saudara percaya bahwa justru melalui hambatan-hambatan itu Tuhan akan mengangkat saudara untuk mengalami janji kemenangan yang Tuhan sudah berikan buat kita semua. Amin. Dengan sikap yang iman seperti ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami, Tuhan. Tuhan mempertahankan roh, jiwa, tubuh kami sampai saat ini, artinya Tuhan punya masa depan yang penuh harapan, kemenangan yang gilang gemilang buat kami. Sebab itu ya Bapa, terus penuhi hati kami dengan roh-Mu yang baru. Terus Tuhan, supaya kami tidak dikuasai oleh emosi-emosi negatif kami, tetapi kami hanya dipenuhi oleh kasih dan kuasa-Mu yang nyata dalam hidup kami. Dan penuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu, sebab ketika Engkau berfirman semua ada buat kami. Ketika Engkau berfirman semua terjadi bagi kami. Ketika Kau berfirman kami menjadi seperti yang Kau rancangkan sejak semula. Menjadi pemenang-pemenang di bumi sampai di sorga. Mari umat Tuhan, dari GBI Pademangan, engkau yang sudah siap dipenuhi oleh roh dan firman Tuhan untuk menjadi pemenang sampai kesudahan dalam nama Tuhan Yesus kita katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu. Saya percaya ini untuk pertama kalinya kita bertemu ya. Terima kasih buat Bapak Gembala dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah mempercayakan saya untuk boleh melayani jemaat di tempat ini. Nama saya adalah Pastor Jonathan Prawira. Tapi mungkin di antara kita ada yang pernah ketemu. Jadi kalau yang sudah pernah ketemu ya salam jumpa lagi ya. Kalau yang belum pernah ketemu ya salam kenal. Ya, tapi saya percaya bahwa sebelum kita bertemu pun saya boleh melayani saudara-saudara sekalian bahkan sebelum kita ketemu. Gimana caranya ya sulap. Nah, itu tadi worship leaders ya, lagu pertama lewat lagu ya. Karena saya sudah 30 tahun lebih melayani Tuhan di bidang lagu rohani. Ya, pujian penyembahan. Jadi kita kenalan sebentar ya lagunya apa aja sih ya supaya harapan saya moga-moga lagu ini menjadi berkat buat saudara selama ini. Lagu pertama saya dimasuk di album adalah Tinggikan Dirimu mengatasi langit. Kemudian Yesus, Kau telah memulai karya yang baik dalamku. Kemudian betapa dahsyat dan ajaib ya Tuhan kejadianku. Kemudian sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kemudian sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Kemudian Kau telah memilihku sebelum
dunia dibentuk. Kemudian satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Kemudian yang tadi, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Ya, melo-melo semua ya Bapak Ibu ya. Tapi nggak juga sih. Ada phrase-nya kok. Seperti jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang di kekuatan, yang mengajar dan menopang. Kemudian bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Ya, kemudian bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Wah, yang musik Mawel yang lebih jago deh ya. Kemudian lagu seperti namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Kemudian ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Penyembahan lagi ya Bapak Ibu ya. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Kemudian Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Kemudian apa ya? Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tuhan inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku. Bapak Ibu tahu nggak lagu ini? Kau ku kagumi dalam hati, kasihmu tiada duanya. Ya, nah, sampai situ aja perkenalan kita ya. Soalnya kalau diterusin masih banyak, tapi bukan khotbah namanya. Konser ya Bapak Ibu ya. Ya masih banyak lagi lagu seperti Hati Sebagai Hamba, Mujizat Itu Nyata, Pelangi Sehabis Hujan, Tiang Awan Tiang Api, Bila Kau Yang Membuka Pintu, Padang Gurun Menjadi Taman Tuhan, Awan Kemuliaan-Mu, dan masih banyak lagi. Nah, tapi mungkin Bapak Ibu berasa, oh ternyata lagu-lagunya ini yang bikinnya seperti ini. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu, itu udah nasib saya ya kan. Tapi buat saya yang penting ini satu hal, lagu-lagu tadi menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Amin. Nah, kenapa saya cerita ini? Karena ini bukan cuma soal kesaksian saya. Sebetulnya ini kesaksian kita semua loh. Ya kan? Bahwa Bapak Ibu sudah selama tahun-tahun ini berbuat yang baik. Bahkan berbuat yang terbaik. Berusaha melakukan firman dengan sebaik mungkin, setaat mungkin. Ya kan? Berusaha sebaik mungkin. Tetapi tetap ada kenyataan-kenyataan yang harus Bapak Ibu alami. Ya, mau nggak mau. Yaitu apa? Setelah berbuat baik, belum tentu orang tahu. Ya kan? Bapak Ibu sudah melakukan yang baik, belum tentu orang terima kasih loh. Bapak Ibu sudah melakukan yang baik, belum tentu orang ingat jasa Bapak dan Ibu. Jangankan jasa yang 3 tahun yang lalu. Yang kemarin aja dilupain orang. Bapak Ibu sudah melakukan yang baik, tetapi yang orang ungkit-ungkit kepada kita, yang orang demanding adalah kesalahan kita, kelemahan kita, kekurangan kita. Itu melulu yang orang ungkit kepada kita. Bapak Ibu sudah melakukan banyak hal yang terbaik yang Bapak Ibu bisa. Tetapi yang orang tuntut apa? Bapak Ibu sudah melakukan 100 hal yang orang minta. Hal ke 101 yang belum Bapak Ibu lakukan. Capek deh. Kan? Kemudian Bapak Ibu sudah melakukan yang terbaik. Tapi di belakang Bapak Ibu dengar suara-suara sumbang yang menyakiti hati Bapak Ibu. Bikin kita sedih. Ya, bikin kita heran. Kok bisa ya orang ngomong seperti ini? Bahkan Bapak Ibu sudah lakukan yang terbaik.
malah orang membalasnya dengan kejahatan. Betul? Seperti ada kata pepatah kan, air susu dibalas air tuba, ya. Itu pepatah sudah lama sekali Bapak Ibu. Kalau zaman milenial boleh ganti itu, ya kan? Apa itu? Kopi susu dibalas kopi sianida. Kopi sih kan, tapi sianida mau, ya kan? Tapi hari ini saya percaya Tuhan mempertemukan kita. Itu karena Tuhan punya rencana untuk berkata, jangan pernah berhenti lakukan yang baik. Jangan berhenti lakukan dan menjadi yang terbaik. Ya, apapun kenyataan dunia, apapun perlakuan perkataan orang-orang terhadap kita. Ya kan, seperti firman Tuhan berkata, lakukan, jangan apa yang tangan kanan lakukan, tangan kiri tidak tahu. Apa artinya? Saudara coba pikir sebentar, kita renungkan sebentar. Bagaimana mungkin tangan kanan lakukan sesuatu, tangan kiri nggak tahu? Kan otak kita satu, saudara. Bagaimana? Maksud Tuhan tuh begini. Jangankan orang lain, ya, kalaupun tangan kirimu nggak tahu yang engkau lakukan, tapi Bapakmu di tempat yang tersembunyi melihat segala pekerjaan kita dan membalasnya. Firman Tuhan katakan segala jerih payahmu dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Amin. Apa yang kita lakukan ini pengalaman saya bahwa selama 30 tahun ini kalau saya mengikuti perasaan, mengikuti apa umpan balik orang-orang terhadap saya bisa kecewa, saya bisa berhenti setiap kali berusaha mau berhenti. Tapi kita bersyukur, kenapa kita bisa sampai sekarang terus berjalan? Bukan karena kita setia, kalau pengalaman saya. Ya, kalau kita berusaha setia, itu yang bikin kita capek. Tapi sebetulnya kita harus menyadari Tuhan yang setia terhadap kita. Sekali dia sudah berkomitmen, dia mau jadi Tuhan kita. Selamanya dia selalu mau jadi Tuhan kita. Dia nggak lihat kita, lemah nih orang. Ya baru disinggung, baru dihina sedikit tersinggung. Baru diperlakukan jelek sedikit ngambek. Wah payah mending cari yang lain. Oh Tuhan tidak begitu. Dia setia. Sehingga saudara kalau kita bisa berdiri nih. Berasa nggak saudara? Kita ini udah jatuh berkali-kali. Tuhan tetap angkat terus sampai sekarang. Kita selalu mau mundur, ada aja cara Tuhan untuk dorong kita maju. Ya, kita sudah berkali-kali rasanya udahlah berhenti Tuhan, tapi ada aja Tuhan bujuk kita ya, Tuhan kasih pencerahan, penghiburan sehingga kita akhirnya terus lakukan lagi. Nah, itu gunanya penyembahan Bapak Ibu. Ketika kita menyembah Tuhan, sebetulnya kita bukannya soal melayani Tuhan. Ya nggak salah juga. Ya, memang kita sedang melayani raja dan segala raja, tapi sebetulnya yang terjadi Tuhan melayani kita. Karena Tuhan datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Betul Bapak Ibu. Ketika kita menyembah Dia, kita sedang dilayani Tuhan. Ketika hati kita sakit, Tuhan tuh lagi sembuhkan. Waktu hati kita hancur, Tuhan lagi pulihkan lagi, perbaiki lagi. Waktu hati kita kecewa, Tuhan lagi nasihati lagi. Tuhan lagi beri kekuatan lagi. Sehingga kita bisa terus maju. Jadi jangan berhenti menyembah Tuhan. Ya, bagaimanapun situasinya, Tuhan tidak pernah minta situasi penyembahan yang perfect. Buktinya apa? Buktinya ada dua saya mau bilang. Yang pertama, ketika Tuhan bicara soal penyembahan dalam roh dan kebenaran. Penting nggak? Penting. Itu tema yang penting sekali. Tapi bicaranya sama siapa? Bukan orang yang sempurna. Perempuan Samaria. Bahkan gak ada koneksinya sama Daud. Kita tahu di perjanjian lama, Daud adalah contoh yang kita pakai sampai saat ini sebagai pilar penyembahan. Ya, contoh penyembahan. Tetapi di perjanjian baru Tuhan gak bicara dengan keturunan Daud. Tuhan bicara dengan Samaria. Perempuan Samaria itu punya 3 kesalahan. Pertama, Samarianya sudah salah. Samaria adalah kota kerajaan Israel yang meninggalkan, termasuk suku yang meninggalkan Tuhan. Kemudian menyembahnya bukan di Gunung Yerusalem, di Gunung Gerizim. Lain lagi, saudara. Punya aturan lain lagi. Dan perempuan Samaria sendiri statusnya tidak benar. Tapi Tuhan bicara penyembahan kepada dia loh. Apa artinya? Tuhan mau berkata bahwa aku bukan butuh penyembahan yang sempurna dari kita. Tapi penyembahan kita sempurna karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sempurna. Kasih dan kuasanya sempurna, menyempurnakan segala kelemahan kita. Amin. Dan itulah pengalaman saya. Dan hari ini kita akan bahas juga kenapa saya kok bisa kuat. Dan saya percaya firman Tuhan hari ini juga akan menjadi kekuatan buat kita semua. Ya, apa artinya tidak sia-sia?
Karena kenyataan kita merasa sia-sia kok, merasa gagal, merasa tidak diperhatikan orang, tidak diakui. Nah, mari kita buka firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Ini dia firman Tuhan yang menguatkan saya selama ini dan saya percaya ini pun akan jadi berkat buat kita semua. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan yang Tuhan minta bukan sempurna. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya lanjutkan lagi. Kamu tahu. Ya, jadi jangan sampai kita nggak tahu. Ya, kalau saudara yang lupa, ayo ingatkan lagi diri kita. Ya, karena kalau kita tidak tahu, kita rugi. Kamu tahu bahwa dari siapa? Dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Jadi, saudara, kalau kita mau memulai tahun baru ini, ya apa sih yang saya harus lakukan? Sebetulnya kuncinya bukan soal apa aja yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kita suka merasa, saya belum melakukan ini ya. Rasanya kok saya belum diperkenan Tuhan. Mungkin saya nggak diberkati karena saya belum melakukan itu. Bukan soal itu. Tuhan tidak pernah nyuruh kita jadi orang lain. Ya, ketika Tuhan mengubah Abram jadi Abraham, Tuhan nggak suruh Abram tuh jadi kayak katakan, jadi seperti Nuh dong. Nggak kan? Abram tetap Abram. Ketika Tuhan mengubah Sarai jadi Sarah, Tuhan nggak pernah bilang, Sarah kamu belajar dong sama istrinya Nuh dong. Nggak, Sarah tetap Sarah. Ketika Tuhan mengubah Petrus ya dari nama Petrus dari Simon artinya alang-alang menjadi Kefas batu karang, Tuhan nggak bilang Petrus kamu ke Yohanes dong. Nggak pernah. Tetap Petrus adalah Petrus. Jadi Tuhan nggak pernah suruh kita jadi orang lain. Yang Tuhan minta adalah apapun yang Tuhan percayakan di tangan kita saat ini, lakukan dengan segenap hati. Itu yang Tuhan minta. Itu yang seringkali kita lupa dan kita lebih sibuk memikirkan apa yang saya lakukan. Sudah benar belum saya lakukan ini atau saya mesti lakukan itu. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu di luar urapan kita, yang capek kita seperti Marta. Dia burn out, kehabisan tenaga. Amin. Jadi bagian kita adalah mulai sekarang bukan soal apa yang kita lakukan, tapi bagaimana kita melakukannya. Itu kenapa kalau saya seminar pujian penyembahan ya, pertanyaan paling sering ditanya, nah WLB bisa tahu. Bagaimana cara menyembah Tuhan dengan benar? Iya nggak sih? Ya kan? Apalagi gerejanya macam-macam. Wah, kalau di GBI doang masih gampang jawabnya. Tapi kalau saya seminar dan gerejanya macam-macam, repot loh jawabnya. Ya kan? Yang benar yang mana? Angkat tangan atau enggak? Ya tepuk tangan atau enggak? Iya, repot kan? Tapi saya tahu rahasianya. Karena rahasia Daud menyembah Tuhan. Mau dia tepuk tangan atau enggak. Mau dia bersujud atau dia berdiri. Mau dia katakan merem mata atau buka mata. Rahasianya dia menyembah Tuhan dengan segenap hati. Mungkin kita nggak ngerti caranya mengasihi Tuhan. Kadang-kadang iblis suka mengintimidasi kita. Kamu sih nggak mengasihi Tuhan benar. Ya, jadi mengasihi Tuhan yang benar tuh gimana? Tuhan sudah kasih tahu kita dengan segenap hati. Itu aja. Kasih Tuhan dengan segenap hati. Mungkin kamu nggak sempurna mengasihi Tuhan. Masih sering melakukan kesalahan. Tapi kuncinya segenap hati. Kenapa Yosua dan Kaleb bisa masuk ke tanah perjanjian? Karena dikatakan rahasia mereka segenap hati. Pasti Yosua ketika disuruh menggantikan Musa ya keder juga. Bapak Ibu bayangkan ya, misal nggak usah Musa lah ya. Bapak Ibu disuruh gantikan pimpinan saudara. Sedang pimpinan saudara itu karismanya besar, networkingnya besar ya, ganteng, keren. Terus saudara suruh gantiin dia gitu. Nah, stres nggak? Pasti Yosua juga bingung. Menggantikan Musa. Oh no, yang membelah laut itu, yang tongkatnya bisa jadi ular itu. Waduh, gimana nih Tuhan? Dan Yosua pernah punya pengalaman, pernah mau dirajam batu oleh rakyatnya. Artinya nggak populer-populer amat. Gimana? Tapi Tuhan bilang rahasia cuma segenap hati ikut Tuhan. Dan dia berhasil. Jadi hari ini pesan Tuhan sebenarnya buat kita singkat. Apapun yang sedang saudara lakukan, lakukan dengan segenap hati. Tetapi ingat, ini bukan soal perintah, saudara. Karena saya biasa mengajarkan bahwa kalau kita melakukan firman Tuhan, dan memang kita pasti melakukan firman Tuhan. Jadi nggak ada ceritanya deh ya, kita nggak perlu melakukan firman Tuhan. Cuma yang perlu kita tahu gini loh. Kita melakukan firman buat siapa? Nah ini dia.
Kalau saudara berpikir kita melakukan firman untuk Tuhan, itu yang bisa bikin capek sebetulnya. Karena kenapa? Pernah nggak dengar saudara dengar gini? Saya sudah berdoa, saya sudah persembahan, saya sudah begini buat Tuhan. Mana? Kok hidup saya nggak berubah? Pernah nggak ngalamin gitu? Menyalahkan Tuhan. Karena di mana dia sudah melakukan, diperintahkan Tuhan. Tetapi Yosua tahu betul. Dia melakukan firman Tuhan. Dikatakan jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Renungkan, lakukan dengan hati-hati. Supaya apa? Hidupmu berhasil dan beruntung. Tuhan mau kita lakukan firman dengan segenap hati bukan buat Tuhan. Tapi buat kita. Semakin kita sabar. Saudara mungkin diminta rendah hati. Saudara diminta untuk, ayo jangan salah ngomong. Ya, ayo kuduskan dirimu. Bukan untuk Tuhan. Tuhan entah kita kudus ataupun tidak kudus, Tuhan tetap Tuhan. Betul? Kita memuji Tuhan ataupun kita bersungut-sungut, Tuhan tetap Tuhan. Tapi kalau kita bersungut-sungut, yang rugi kita. Kita kehilangan sukacita. Kehilangan damai sejahtera. Kehilangan kekuatan. Kehilangan melihat mujizat Tuhan. Yang rugi kita. Lakukan firman. Dengan segenap hati, meskipun tidak sempurna, bisa ada salahnya. Itulah gunanya kasih karunia, itulah gunanya Roh Kudus menuntun kita supaya kita melakukan sesuatu dengan segenap hati. Sekarang saudara ngerti kenapa Yakobus bilang begini, orang yang mendua hatinya tidak akan mendapat apa-apa. Nah, itu bukan artinya gini loh, bukan suatu ancaman. Misalnya gini, kamu gak ikut aku segenap hati ya, Tuhan bilang. Oke, kamu gak dapat. Yang itu dong segenap hati. Bukannya itu ya. Tetapi pengertian gini, saudara mendua hati itu gini. Saudara pernah berasa nggak bingung? Melakukan ini dikritik. Melakukan itu dikritik. Maju salah. Diam salah. Mundur salah. Pernah ngalamin gitu? Itu kenapa Yakobus bilang, jangan mendua hati. Kamu mendua hati nggak kemana-mana. Ikutin aja terus kata orang. Bakal stres. Ya kan? Tetapi maksudnya, kalau kamu yakin Tuhan sudah suruh kamu, lakukan. Jangan mendua hati. Karena kita kalau semakin bingung, kita nggak maju-maju hidup kita. Kalau Tuhan Yesus mendua hati nih, dikritik mulu Farisi. Nyembuhin salah. Nggak nyembuhin dibilang nggak baik. Ini salah, ngomong itu salah. Nggak bakal maju Yesus. Tapi Yesus segenap hati. Mau dikritik kayak, dicemooh kayak, dia tetap lakukan yang terbaik buat kita. Itu maksudnya. Jadi kalau saudara bilang dia jangan mendua, orang yang mendua hati tidak akan mendapat apa-apa, bukan Tuhan yang keep, bukan. Tapi kita yang nggak cukup kuat. Kita nggak akan kuat untuk melakukan terus sampai ketika janji itu datang kita terima. Karena kita keburu berhenti. Nah ini contohnya siapa? Umat Israel. Jadi jangan saudara pikir umat Israel tidak masuk ke tanah perjanjian yang di generasi Musa. Itu karena Tuhan hukum. Bukan. Tapi karena mereka minta mundur. Karena saking bandel, mereka saking keras hati. Udah deh, mendua hati. Udah lah memang nggak bisa maju lah. Percuma lah. Ya kan? Mereka langsung pikir mereka mundur. Itu yang bikin mereka binasa. Tetapi generasi Yosua yang nggak ada kata mundur. Maju terus. Mereka masuk tanah perjanjian. Itu maksudnya jangan mau mendua hati. Lakukan apapun segenap hati. Dan ini bicara bukan cuma konteks melayani Tuhan. Ya karena konteks asli firman Tuhan ini bicara soal pekerjaan kita di marketplace. Paulus lagi menasehati orang-orang Kristen yang sedang bekerja, yang bosnya Kristen. Jadi artinya ini bicara soal apapun yang kita perbuat. Jadi saudara mungkin merasa tadinya kita ragu-ragu, mulai sekarang jangan ragu-ragu lagi. Kalau Tuhan suruh, lakukan. Tapi saya belum tentu bisa. Kalau bicara soal sempurna Bapak Ibu ya, saya percaya kaum Farisi lebih sempurna dari Daud. Betul kan? Makanya kaum Farisi bisa sombong. Karena mereka merasa melakukan ibadahnya sempurna. Lah Daud, lagi lapar aja roti di bait suci dicolong. Apanya sempurna. Ya kan? Ada banyak salahnya. Tapi kenapa Tuhan berkenan sama Daud? Kenapa Tuhan gak suka Farisi? Farisi sempurna loh. Karena Tuhan melihat hatinya Daud. Meskipun banyak gagalnya. Daud ini segenap hati ikut Tuhan. Itu di zaman perjanjian lama loh. Tuhan sudah menegaskan, dia melihat hati. Apalagi di perjanjian baru, sudah ada Yesus pembela kita. Ada Roh Kudus yang menyempurnakan kita. Jangan khawatir engkau sedang merasa gagal. Tetap lakukan dengan segenap hati. Tuhan yang akan memperbaikinya buat kita. Seperti Daud, akhirnya Tuhan perbaiki semua. Anak pertamanya meninggal karena kesalahannya. Toh anak keduanya, Salomo, jadi raja. Artinya apa? Kegagalannya Tuhan perbaiki. Amin. Nah, sekarang kalau bicara soal apapun yang kita perbuat, seringkali kita membuat kita nggak segenap hati. Kenapa sih?
merasa saya nggak penting. Ya, saya kan bukannya hamba Tuhan yang khotbah, ya saya bukan yang kelihatan nggak penting. No, Tuhan Yesus menganggap semua kita penting. Kenapa saya yakin? Karena Tuhan Yesus memakai perumpamaan. Tuhan Yesus bisa memakai perumpamaan raja. Keren kan? Pernah. Memakai perumpamaan apapun. Tapi dia pakai perumpamaan petani lah. Ya kan? Dia memakai perumpamaan burung. Bukan burung yang, ya kalau kita tahu burung Raja Wali keren, melambangkan kekuatan. Burung merpati keren, melambangkan kekudusan. Tuhan pakai burung pipit. Ya, burung pipit. Kenapa dia pakai perumpamaan burung pipit? Karena Tuhan memperhatikan hal sekecil apapun. Tidak ada hal yang remeh di mata Tuhan. Apa yang sedang saudara lakukan tidak pernah Tuhan pandang remeh. Orang bisa pandang remeh. Kadang-kadang saudara sudah lakukan, orang bisa pandang remeh. Tapi ingat, jangan lihat dari orang lain. Lihat dari kacamata Tuhan. Selama saudara lakukan segenap hati, Tuhan tidak pernah pandang remeh. Dan kedua, kenapa saya yakin? Karena Tuhan tidak pernah pandang remeh. Karena segala Alkitab mencatat profesi Daud juga gembala. Yusuf pernah jadi budak, rendah tuh. Yesus pernah jadi pencuci kaki murid-muridnya, rendah semua. Jadi tidak ada istilah rendah diri deh buat orang Kristen. Jangan mau rugi, saudara. Karena Tuhan bahkan serendah apapun profesi kita, saat kita melakukan dengan terbaik. Seperti Rut. Rut juga rendah posisinya. Tapi karena dia juga lakukan segenap hati, Tuhan angkat pada akhirnya. Daud jadi raja. Yusuf jadi Perdana Menteri. Ya kan? Yesus jadi raja segala raja. Rut jadi nenek moyang Yesus. Artinya apa? Barang siapa dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan tanggung jawab yang besar. Amin. Jadi apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Nah, itu sudah. Nah, sekarang apalagi yang bikin kita suka melakukan nggak segenap hati? Mungkin saudara saat ini sedang merasa terpaksa. Kenapa? No choice. Nggak ada yang melakukan. Saya sih kalau bisa nggak melakukan. Nggak apa-apa, saudara. Alkitab pun banyak orang-orang yang penuh no choice. Tapi mereka lakukan. Contohnya, saya percaya Maria pasti terpaksa ke Bethlehem. Loh iya loh. Lagi bumil, apa itu hamil ya. Resiko tinggi loh pergi jauh. Kan namanya orang bumil kan pengennya dimanja ya, diam-diam aja, leyeh-leyeh istirahat, biar sehat maminya, sehat anaknya. Ini mesti pergi jauh. Nggak mungkin senang, dia asik ya. Dan kedua, dan lebih saya yakin lagi, Maria terpaksa melahirkan di kandang. Kita ini di Natal ya, suka anggap kelahiran di kandang itu sesuatu yang spesial dan kudus. Betul, indah. Tapi saya yakin, sekeren apapun Maria melahirkan di kandang, nggak ada menginspirasi wanita-wanita di sini untuk mau melahirkan di kandang. Ada? Ada gitu. Ada seorang ibu, papi, ini kan mami lagi hamil anak pertama. Oh ya, mami mau lahirin di tempat yang spesial ya, Pi. Oh mantap, Pi. Mau di mana? Swiss, Jerman, Amerika, kita pergi, Pi. Enggak, Pi. Di kandang loh, nggak ada. Jadi pasti Maria terpaksa melahirkan. Ya, siapa lagi terpaksa? Daud juga terpaksa. Dia nggak senang loh ngadepin Goliat. Dia maunya berharap mana? Kok nggak ada tentara-tentara? Mana tuh lawan Goliat? Nggak ada Daud. Ya wes, aku maju. Daud juga terpaksa. Daud tuh pergi ke medan perang bukan untuk perang. Daud itu lagi antar makanan buat saudara-saudaranya. Jadi nggak ada urusan sebenarnya dengan Goliat. Tapi karena nggak ada yang maju, ya sudah, aku majulah, kata Daud. Dan kemudian apa lagi terpaksa? Yusuf, anak manja. Anak yang disayang orang tuanya. Mana kepikiran yang punya impian semua sujud menyembah dia. Jadi budak. Pasti terpaksa. Nggak ada bilang asik jadi budak. Nggak ada, saudara. Tapi bedanya apa? Walau terpaksa, mereka segenap hati melakukannya. Dan itu berbuah. Jadi Bapak Ibu yang bahkan sedang terpaksa, seakan-akan didorong Tuhan. Nggak bisa lari, kok saya terpaksa melayani di keluarga ini. Kok saya terpaksa ada di tengah-tengah situasi gini. Kok saya terpaksa berada di keadaan pandemi. Tetapi kita tetap melakukan segenap hati, tenang aja. Kemenangan bakal terjadi buat kita. Tidak akan pernah sia-sia. Amin. Karena firman Tuhan berkata bahwa kalau kita melakukan dengan segenap hati, ya, maka itu dikatakan Tuhan memberi upah. Nah, bicara soal memberi upah seru nih, ya kan? Kita bicara soal memberi upah, tapi sebelumnya Tuhan berkata seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu nanti dulu, itu lebih seru. Kenapa Tuhan katakan seperti untuk Tuhan? Karena sejujurnya
Bukan semua yang kita lakukan buat Tuhan loh. Loh, kita kerja buat siapa? Masa buat Tuhan? Kan buat cari duit. Cari duit buat siapa? Ya buat keluarga, bangun masa depan, bukan buat Tuhan. Tapi kenapa Tuhan bilang seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia? Karena kalau saudara melihat manusia, orang yang saudara kasihi pun yang saudara bela bisa mengecewakan kita. Itu kenapa bikin kita kecewa itu kan? Nggak segenap hati lakukan. Kenapa kerja jadi malas-malasan? Kenapa? Saya sudah kerja setengah mati, tapi akhirnya orang-orang yang saya bela begitu kelakuannya terhadap saya. Atau istri kadang-kadang melayani juga capek. Kenapa sih nafati? Saya sudah masak susah-susah buat anak. Anak dengan gampang bilang, "Ma, aku jajan di luar." Ya jadi aku masak buat apa? Nggak enak makanan mama. Ya kan? Jadi itu yang membuat kita sebenarnya kita merasa tidak dihargai manusia. Itu kenapa Tuhan katakan, jangan melihat manusia. Anggap buat Tuhan. Walaupun kita bukan sedang melayani Tuhan. Jadi saudara, kalau bicara soal kecewa ya, saudara bisa bayangin nggak? Juru minuman itu mengecewakan Yusuf loh. Yusuf sudah berjasa, sudah titip pesan, tolong ya, sama kayak kita. Kita sudah berjasa, terus kita minta tolong. Nanti kalau kamu hidupnya udah baik, bantu aku ya. Oke, janji nanti aku begini, aku gitu. Lupa. Tapi apa yang terjadi? Tuhan turun tangan. Firaun dibikin mimpi. Dibikin mimpi yang tidak bisa menafsirkan. Mau nggak mau juru minuman harus ingat Yusuf. Mau nggak mau. Ya. Jadi artinya Tuhan selalu punya cara untuk mengingatkan orang terhadap kita. Mungkin saudara merasa, saya tidak diingat, it's okay. Tuhan selalu punya cara waktu yang tepat supaya orang ingat kita. Itu permintaan yang nggak salah. Saudara pengen diingat, saudara pengen lakukan, tapi ada waktunya. Nah, ada kisah lain lagi, Mordekai, negara melupakan jasa Mordekai yang pernah menolong rajanya dari kudeta. Jadi pernah mau dikudeta, raja ini raja padahal raja penjajah mereka. Tapi Mordekai lihat rajanya mau dijajah, mau dikudeta, dia kasih tahu. Ternyata kudeta berhasil dipatahkan oleh informasi penting dari Mordekai. Tapi dilupakan. Dan lucunya, rajanya dibikin Tuhan terbalik dengan Firaun. Ahasiweros dibikin tidak bisa tidur. Sehingga dia mau nggak mau iseng kalau sekarang kan kalau nggak bisa tidur main game, lihat YouTube gitu kali ya. Kalau dulu kan dia baca buku tentang kerajaannya. Ternyata dilihat ada yang berjasa nih, Mordekai. Mana orangnya? Orangnya bilang ada di luar. Dia jadi apa? Nggak jadi apa-apa. Waduh, kita beri dia jasa. Kita hormati dia. Yang satu dibikin tidur, yang satu dibikin nggak bisa tidur. Apa artinya? Tuhan selalu punya cara yang ajaib untuk mengingatkan orang terhadap kita. Jadi nggak pernah sia-sia. Ya, saudara mungkin merasa, apalagi yang bikin saudara merasa tidak dihargai. Ya, mungkin saudara merasa, aduh, aku lemah kenapa? Banyak masalah. Nah, nggak ada yang nolong saya. Orang yang mestinya saya tolong malah begitu terhadap saya. Ini seperti yang dialami Daud. Saudara, Daud salahnya apa sih sama Saul? Mestinya Daud tuh bisa bilang gini loh. Saul, aku ini salah apa? Aku berjasa kok sama kamu. Ya, kok malah aku diperlakukan tidak adil seperti ini? Tapi nggak ada kesempatan untuk ngomong. Si Daud waktu itu tidak punya kesempatan untuk mencegah musuh semua mengejar dia. Tapi tidak ada yang nolong dia. Saudaranya yang sok keren, yang sok yes, kelihatannya hebat, mana? Tidak ada yang nolong dia satupun. Herannya, anak musuhnya, Yonatan, bisa Tuhan gerakan nolong dia. Padahal secara logika, Yonatan mestinya nggak punya kewajiban nolong Daud. Betul kan? Karena itu konflik interest. Kalau saudara ya ada pertikaian, saudara bela teman atau bela bapak saudara? Uang bapak kita bertikai buat kita kok, misalnya kan. Ngapain saya bela orang lain? Biar aja, ya kan. Tapi herannya, Yonatan bisa tergerak nolong Daud walaupun resiko bakal kehilangan tahta. Padahal itu tahta juga Tuhan kasih untuk dia. Bukan Tuhan. Raja Saul pasti simpen buat dia. Tapi kenapa Yonatan mengambil resiko? Karena digerakkan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati Daud. Saudara mungkin nggak ada yang nolong saudara saat ini. Orang yang mestinya saudara sudah tolong, membalas budi, mungkin tidak balas budi. Tetapi percayalah, Tuhan bisa pakai cara yang ajaib untuk menolong kita. Yang melakukan apapun dengan segenap hati. Amin. Sama seperti Daud bisa ditolong
Yonatan, saudara pun akan ditolong orang yang asing. Tetapi kadang-kadang hal ini malah jadi kepahitan. Pernah dengar nggak saudara gini? Orang yang ngomong gini, apaan tuh teman seiman? Saudara-saudara seiman, orang gereja. Malah orang yang nggak dikenal tuh yang nolong saya. Loh, padahal itu cara Tuhan nolong. Itu karena saudara melakukan yang baik, Tuhan tolong. Jadi jangan kepahitan ya saudara ya. Jangan merasa kok yang terdekat nggak nolong saya. Tuhan buktikan. Kalau orang terdekat nggak bisa nolong, Tuhan tetap bisa nolong saudara dari yang jauh sekalipun. Tugas kita tetap lakukan yang terbaik, yang baik. Amin. Saya percaya sampai sini pun saudara sudah tergerak untuk tetap lakukan yang terbaik. Amin. Karena sudah tadinya udah lemas nih, udah kesel, tapi ternyata firman Tuhan ini, roh Tuhan sedang membangkitkan saudara untuk lakukan yang terbaik di tahun ini. Apapun situasi. Nah, sekarang bicara soal menerima upah. Karena kalau bicara soal menerima upah, ada yang bilang ini kan upah dari sorga, artinya nanti di sorga lo terima. Ya, saya ngerti. Ya, tetapi artinya upah di sorga itu, saudara, bukan tunggu kita mati baru terima. Tapi itu pasti terima. Ya, saya pernah dikuatkan oleh Tuhan sejak waktu awal membuat lagu. Tuhan sudah berkata, jangan berharap pujian orang ya. Saya sudah ingatkan. Karena Tuhan bilang gini, kalaupun orang tidak memujimu, tapi kenyataannya banyak sih yang muji. Makasih. Kalaupun nggak ada yang muji kita, itu artinya Tuhan keep, simpan. Buat apa? Di sorga, Tuhan sendiri yang muji kamu. Wow. Pernah ngebayangin nggak kalau dipuji Tuhan rasanya apa? Baik sekali pekerjaanmu. Hai hambaku yang baik dan setia. Aku akan memberikan kebahagiaan buatmu. Waduh, rasanya kayak apa ya? Gini loh. Saya pernah lagu saya Jangan Lelah dipakai pidato presiden di beberapa Natal lalu. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Lagi nonton begitu pidatonya, langsung banyak WA masuk dan bilang, cie, lagunya dipakai nih ya, jangan lelah disebut presiden ya. Baru dicie-cie begitu aja sama WA, saya sudah GR loh, saudara. Jujur. Waduh, Tuhan terima kasih loh. Apalagi rasanya dipuji Tuhan. Nah, saya percaya di sorga tidak ada air mata. Amin. Saya percaya di sorga tidak ada sakit penyakit. Tapi waktu saudara dipuji Tuhan pasti nangis loh. Pasti nangis. Dan juga pasti pingsan. Plak. Sampai malaikat bangunin. Bangun. Kenapa? Kegeeran. Iya rasanya aduh gimana dipuji Tuhan. Wah pingsan langsung. Ya, jadi jangan pernah khawatir. Sekalipun tidak ada yang menghargai saudara. Itu artinya apa? Ingat. Tuhan yang simpan sendiri. Nanti di sorga dia akan muji kita. So don't worry. Tetap lakukan yang terbaik. Nah, apakah Tuhan tidak memberi kita upah? Pasti kasih upah. Pasti. Cuma upahnya saya apa? Upahnya saya salah satunya adalah itu jadi berkat buat saudara. Ya. Tuhan itu selalu mau beri upah buat kita. Dia ada bukan untuk cari kesalahan kita, menghakimi kita. Tuhan ada untuk selalu mempersiapkan kita menerima upah. Ini yang harus diingat. Jadi kenapa kita suka trauma, nggak segenap hati lakukan? Karena kita pikir, dimarahin Tuhan, dihukum. Ingat ya, saudara ingat kadang-kadang malah kata-kata firman ini malah jadi penghukuman loh. Pernah dengar saudara orang bilang ini, jangan lari dari panggilan Tuhan. Taat loh. Kalau nggak taat ditelan ikan paus loh. Pernah dengar kayak gitu? Padahal ikan paus itu bukan menghukum Yunus. Saudara, Yunus itu kan bandel. Lari ke Tarsis, minta tolong nelayan di Tarsis. Mengantar dia. Di tengah jalan badai. Di tengah laut ya, bukan jalan ya. Lautan. Yang buang ke laut itu nelayan. Bukan ikan. Nelayan yang mestinya nolong Yunus, itu yang buang dia ke laut. Ikan yang mestinya makan Yunus, justru bawa dia kembali dengan hidup. Kan ini bisa bayangin kalau sepanjang jalan ikannya keselak, gelak terus nelen, mati Yunus. Tapi sepanjang jalan ikan itu justru nganter Yunus kembali ke rencana Tuhan. Artinya saudara, orang yang kita harapkan justru bisa aja yang jatuhin kita. Tapi kita tidak sangka, bahkan mestinya jadi bahaya buat kita. Mestinya jadi masalah buat kita. Itu bisa Tuhan pakai buat nolong kita kembali ke jalur rencana Tuhan. Tuhan selalu punya hati supaya untuk mempersiapkan kita nerima upah dari Tuhan. Tuhan tidak punya hati untuk menghukum kita. Kalau memang kita mengalami sesuatu, di ayat selanjutnya disebut, cuma saya nggak bahas karena sudah jelas. Kita menanggung kesalahan kita sendiri. Artinya apa? Hukum tabur tuai.
Bukan Tuhan yang mau hukum kita. Nah, kamu salah ya, kena hukum. Tuhan nggak punya hati seperti itu. Dia justru ingin memperbaiki kesalahan kita. Dia justru mengampuni kita supaya kita kembali bertobat, supaya kita kembali dikuduskan, supaya kembali kita dipersiapkan serupa dengan Tuhan. Itu hati Tuhan. Amin. Jadi kalau bicara soal upah, saudara tahu nggak? Petrus pernah nanya kurang ajar. Saya nggak tahu ini pernah dibahasnya, tapi saya bacanya menarik sekali. Jadi waktu itu Petrus dan murid-muridnya udah ikut Tuhan. Di tengah jalan Petrus nanya begini, Tuhan, kami sudah tinggalkan semua. Upahnya buat kami apa? Jadi, saudara kalau ada yang nanya gitu sama gembala saudara, saya percaya kita marah semua. Waduh, nanya apa ini? Saya sudah jemaat sini loh, 10 tahun. Upahnya buat saya apa? Loh, maksud loh? Tapi Yesus nggak marah loh. Waktu Petrus nanya begitu, Yesus malah bilang, apa yang kamu tinggalkan akan diganti 100 kali lipat. Tuhan jawab. Artinya apa? Tuhan selalu punya hati kasih kita upah kok. Jangan khawatir. Kita nggak perlu motivasi salah ikut Tuhan. Kadang-kadang kita bilang gini, kamu jangan motivasi salah. Ya nanti Tuhan marah. Nggak perlu. Tuhan nggak perlu marah. Yang capek kita. Kalau saudara motivasi salah ikut Tuhan, yang nggak akan kuat kita waktu ada tantangan, waktu ada hambatan, kita nggak bakal kuat. Tapi kenapa kita perlu motivasi benar? Kita bisa percaya Tuhan pasti kasih upah. Yang penting kita tulus-tulus hati aja. Ikut Tuhan. Percayalah, orang boleh lupa kita, orang boleh nggak support kita, Tuhan selalu punya cara untuk support kita. Kalau saya tidak disupport Tuhan selama 30 tahun ini, nggak mungkin saya bisa bicara begini, saudara. Karena saya kan tidak tergabung ibaratnya lagu saya seperti kan ada gereja yang lagunya khusus. Cuma lagunya itu aja. Saya kan nggak begitu. Saya independen. Semua lagu saya dipakai untuk semua gereja ya dengan bebas. Artinya saya tidak dibesarkan secara teknis oleh gereja. Yang besarkan siapa sih? Memelihara saya siapa? Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan pelihara saya nggak bisa ada apa-apanya ini, Tuhan pasti pelihara hidup kita dengan sempurna. Amin. Nah, sebagai terakhir, saudara, ilustrasinya begini. Kadang-kadang kita kan merasa, aduh, saya mesti lakukan sesuatu nggak salah. Tapi ingat Yakub. Yakub berusaha mengejar haknya. Ya kan kita merasa dirugikan. Saya dirugikan nih, saya harus melakukan sesuatu untuk memperoleh hak saya kembali. Oke, kita lihat Yakub. Yakub ini pengen peroleh hak kesulungan. Dengan taktiknya berhasil. Berhasil sih, ya. Bisa aja ya orang dibantu mamanya bisa aja gitu. Berhasil ketipu Ishak. Ye gitu. Diberkati loh, secara manusia diberkati. Tapi apakah hidup Yakub benar-benar diberkati? Enggak kan? Yakub kehilangan semua. Kehilangan keluarganya. Mestinya Yakub bisa terus stay bareng Ishak dan Ribkah. Dia harus tinggalkan. Yakub kehilangan, mana berkatnya? Enggak ada. Yang ada, dia kehilangan hubungan saudaranya dengan Esau. Hampir terjadi pembunuhan. Yakub harus lari. Yang katanya diberkati. Tapi ketika Yakub di Laban, setelah dia bertobat, dia pergi ke Laban, tapi juga nggak beruntung. Dikerjai balik oleh Laban. Ya, Laban nipu dia, kerjai dia. Tapi apakah Yakub jadi miskin? Enggak. Justru Yakub keluar dari Laban semakin diberkati. Kekayaannya bertambah. Dan yang lebih indah, persahabatan persaudaraan dengan Esau jadi lagi, pulih lagi. Betul-betul diberkati. Apa artinya? Kalau memang kita melakukan usaha sendiri sering gagal, jangan lagi andalkan diri kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, dunia boleh kerjai kita. Dunia boleh jahati kita. Ya, kok terjadi? Tapi ternyata itu justru cara Tuhan supaya kita semakin diberkati dan memperoleh hak kita dengan benar dan baik. Amin. Sehingga kalau kita bisa merasa begitu, orang boleh kerjai kita. Oh, Tuhan sudah menetapkan upah buat kita. Tidak ada yang bisa ambil. Maka dikatakan ditentukan. Kalau memang kita sudah pertahankan lalu hilang, artinya itu memang buat kita. Ikhlaskan. Percuma juga dipegang-pegang. Wong sudah hilang. Percuma juga kita sakit hati, kita kecewa, kita marah. Wong sudah hilang. Tapi percayalah, semua milik Tuhan. Dia bisa kembalikan kita berlipat kali ganda. 100 kali lipat ganda yang sudah kita tinggalkan. Amin. Dan ini yang terakhir lagi. Ini benar-benar terakhir, saudara. Yakub lagi. Karena saya teringat gini, Tuhan ingatkan saya. Yakub menikah pun kena tipu. Ya, Yakub cintanya ke Rahel, tapi dikerjai sehingga kawinnya dengan Lea. Tapi saudara lihat nggak? Suku Yehuda, sukunya Daud, sukunya Yesus,
bukan lahir dari hasil cintanya Yakub dengan Rahel, tapi karena dikerjain. Jadi Yehuda itu anak Yakub dengan Lea. Gara-gara Yakub dikerjain Laban, hasilnya Daud, hasilnya Yehuda, hasilnya Yesus. Ya kan? Justru ketika saudara mungkin sedang merasa sakit hati dikerjai orang, sehingga nggak segenap hati lagi ikut Tuhan. Rasanya ada ganjelan. Saudara, justru gara-gara diizinkan mengalami hal nggak enak, ada buah yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan lewat hidup kita. Mungkin kalau Yakub tahu gitu, ngapain gue kawin sama Rahel? Kalau gitu gue sama Lea aja udah baik-baik. Toh hasil Yehuda. Tapi itulah, kita nggak pernah tahu rencana Tuhan. Kita cuma tahu setelah lewat, oh ini Tuhan. Sebab itu percayalah, apa yang Tuhan itu adalah Tuhan kita. Kita ini cuma hamba. Apa artinya? Bukan kita nggak berharga. Tapi Tuhan mau kita rendah hati. Sama seperti Yesus rendah hati. Tetap lakukan dengan rendah hati. Dan pasti berkat Tuhan, kemenangan Tuhan, upah dari Tuhan akan turun atas kita tahun ini. Apapun situasi dunia, ada kemenangan baru. Ada peluang yang baru. Ada terobosan yang baru. Ada kebaikan baru. Karena tidak pernah berkesudahan rahmat Tuhan. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan yang diberkati firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, yang hamba-Mu doakan adalah kiranya firman yang disampaikan ini Tuhan menjadi hidup di antara kami. Seperti firman-Mu sudah menjadi manusia, firman-Mu akan menjadi nyata Tuhan. Setiap perlindungan Tuhan, setiap pembelaan Tuhan, pengurapan Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di masa lalu terjadi atas umat Tuhan, atas hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang berjemaat di GBI Pademangan ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari yang diberkati oleh firman Tuhan ini, kita meteraikan dengan Roh Kudus. Iblis tidak bisa mencurinya, dunia tidak bisa merusaknya, akan bertumbuh menjadi pohon di tepi air yang selalu berbuah pada musimnya. 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda sesuai dengan kapasitas kita. Mari yang diberkati firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas waktunya.